Halo semua, di sini Safir mau bantu lagi tugas Sadat, yaitu dengan data-data 2 theta ini kita diminta untuk mencari struktur kristal dan kita disuruh untuk menghitung konstanta kisinya. Nah, jadi kita yang kita cari itu yang pertama adalah strukturnya. Sorry jelek tulisannya, aku benerin deh. strukturnya dan A-nya atau konstanta kisinya. Nah, pertama dari data 2 theta ini kita tahu ya, habisnya kita mencari apa? Sin kuadrat theta. Nah, ini Safir udah hitung sendiri, nanti kalian hitung sendiri ya. Pertama dari 2 theta itu kalian cari tetanya, lalu tetanya dimasukin dalam sin kuadrat theta, gitu aja. Dari ini Safir dapat itu pertama 0,1432, 0,1910, 0,3820, 0,5253. Kalau misalnya ini bosan skip aja, nggak apa-apa. 5730, 0,7640, 0,9073, 0,9550. Oke. Data sin kuadrat theta udah kita dapat. Kita normalisasi sekarang. Normalisasi dengan cara gimana? Ini adalah sin kuadrat theta minimumnya. Kita jadikan acuan yang pertama. Jadi kayak yang pertama yang ini berarti ini bagi ini ya kan? Jadi 1. Lalu untuk yang bawah nih, yang ini bagi yang ini. Yang ini bagi yang ini. Hasilnya adalah Safir udah hitung 1,333 3 boleh. Lalu setelahnya ini dibagi ini lagi. Pokoknya nanti semuanya dibagi dengan yang ini paling atas gitu. Safir dapatnya hasilnya pertama nih 2,667. Lalu yang ini dapatnya 3,668. Lalu yang ini 4,001. Lalu yang ini 5,3352. Lalu yang bawahnya 6,336. Bawahnya lagi 6,669. Ini maksudnya kayak misalkan yang ini nih, berarti untuk bagian ini puncak ini puncak 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi puncak ke-8 kita mau cari nilai normalisasinya, berarti kita cari sin kuadrat tetanya ini dibagi dengan sin kuadrat theta yang minimum yang ini. Bentar, ini kok begini sih? Oke, habis kita normalisasi, kita mau bulatkan atau kita bulatkan aja. Nah, ini adalah nilai H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat. Nah. Oke. Kita bulatkan ini. Pertama ini kita lihat Safir dapat tadi, hitung kali 2 nggak dapat, hitung kali 3, kali 3 dapat. Jadi Safir kali 3. Ini hasilnya sekitar 3. Ya, ini memang 3 sih. Kalau ini sekitar 4, sekitar 8 yang bisa dibulatin. Ini sekitar 11, 12, 16, 19 dan 20. Ini adalah nilai dari H kuadrat, K kuadrat, L kuadrat. Nah, yang kita lihat dari tabel itu kemarin ya, lihat di tabel yang Bapak kasih itu, yang untuk 3 itu 111,
nilai HKL nya ya, berarti nilai H, K, dan L nya. Ada tabel yang bapak kasih tuh yang, bentar ya Xavier cari. Nah yang ini nilainya 3 itu 111 4200 yang ini ya. Jadi kita bisa tulis ya, yang tebakan ini yang 4 itu 200, 8 itu 220, 11 itu 331, 12 itu 222. Ini maksudnya kayak 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat itu 3 ya kan. Nah, ini kan nilai dari H kuadrat, K kuadrat, sama L kuadrat ya. Artinya ini adalah HKL nya. Misalkan ini 200, ya 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat ya 4 kan. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat 8, 4 tambah 4 8. 3 kuadrat tambah 3 kuadrat 9 tambah 1 ya 3 kuadrat 9, 11 itu 311, sorry. Ya ampun. Bentar. Ini 311, 222, lalu 400. Ya ini misalkan ya 4 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat itu 16. Nah 16 itu yang ini nih. Nah ya semuanya kalau kita apply kayak gitu sama hasilnya. Nah lalu udah saya tulis deh. Setelah ini 19 itu 331, 331, 20 itu 420. Nah kalian boleh tebak nih mana nih, apakah ini FCC atau BCC atau simple. Ingat bahwa kalau FCC itu dia ya, kalau FCC nah yang simple dulu, kalau simple kubik itu semuanya bisa. Lalu kalau BCC itu cuma H tambah K tambah L nya itu adalah harus genap. Nah lalu gimana kalau dengan FCC? FCC ini harus semua HKL nya genap atau ganjil. Nah, kalau kalian di sini kalian lihat yang mana nih H tambah K tambah L nya harus genap untuk BCC. Ya coba kalian lihat yang pertama nih, dia 111, artinya 1 tambah 1 tambah 1 yang bukan kuadrat ya, ingat ya, ini enggak ada kuadratnya. 1 tambah 1 tambah 1 dia 3, dia bukan genap ya, berarti dia ini bukan BCC nih, ini bukan BCC. Nah artinya jelas ya ini ya, semuanya ini semuanya genap, ini semua ganjil, semua genap, ganjil, genap, ganjil, genap. Nah, artinya jawabannya ini FCC ya, yang FCC. Artinya di sini strukturnya FCC. Nah, struktur kristalnya ya. Setelah itu kita mencari A. Ya, bentar. A itu kan kalau misalnya kalian ingat rumus 2D sin theta itu sama dengan N lambda, tapi ya kita N nya anggap 1 aja. Dan D ini di HKL karena ini merupakan FCC kubik ya. Artinya kita tulis A per akar H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat. Ya, ingat DHKL untuk kubik. Kubik ini dia ya A per H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat. Ini ya. Dapat dari mana? Ini dapat dari PPT Bapak. DHKL tuh kayak ya jarak antar bidang ini loh. Nah, ini jarak antar bidang yang tegak lurus gini. Ini DHKL-nya. Ya kayak gitulah. Nah, untuk kubik dia khusus. Jadi karena kubik itu ABC-nya sama, berarti ya kayak gini. Nah, ini adalah DHKL-nya, ini adalah sin theta-nya.
Ups, apa itu? Nah, A nya ini yang kita cari, konstanta Cauchy-nya. Nah, artinya A itu sama dengan lambda dikalikan sama akar dari H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat dibagi dengan 2 sin theta. Nah, untuk ini atau Xavier bisa ubah ya kayak gini ya. Kan kita dapatnya sin kuadrat theta nih. Nah, ini nih sin kuadrat theta. Ya kita berarti kita bisa cari kayak gini ya, lambda kali H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat dibagi dengan 2 dikali sama akar dari sin kuadrat theta. Ya enggak? Karena kan akar dari sin kuadrat theta sama dengan sin theta ya kan. Yang ini. Ya berarti kita bisa ambil satu contoh. Ya, satu contoh. Oh iya. Xavier lupa untuk membuktikan. Untuk membuktikan. Oke, Xavier lupa. Sorry. Lupa untuk membuktikan bagian ininya. Buktikan H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat dibagi sin theta ya, sin kuadrat theta. Ya, ini adalah H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat. Ini adalah sin kuadrat theta nya. Kalau kita bagi ya, ini misalkan nih 3 bagi ini hasilnya saya buktiin sendiri 20,94 sekian. Ini juga 20,94 sekian sampai ke bawah. Itu 20,94 sekian. Artinya ini betul ya berarti ya. Lalu ya kita bisa ambil salah satu ini H kuadrat L kuadratnya dengan tetanya. Harus pasangan, tapi misalkan ini H kuadrat K kuadrat L kuadratnya yang ini misalkan, berarti sin kuadrat tetanya harus yang ini. Nah, misalkan kita ambil yang ini ya, yang puncak pertama, berarti puncak pertama H kuadrat K kuadrat L kuadratnya 3. Berarti saya tulis lambdanya, lambdanya di sini keterangannya itu lambdanya sama dengan 1,54 ya, 8 Armstrong. Oke. Nah, dengan ini kita bisa cari lambdanya 1,5418 Armstrong dikalikan sama akar dari H kuadrat K kuadrat L kuadratnya untuk yang puncak pertama itu 3 ini ya. 3. Ini 3. Dibagi dengan 2 kali akar dari sin kuadrat tetanya yang harus pasangan puncak pertama. Nah, ini nih 0,1432. Nah, ini hasilnya Xavier dapat sih sekitar 3,53 sekitar 3,53 Armstrong ya. Nah, ini kalau kalian coba di puncak kedua, misalkan H kuadrat K kuadrat L kuadratnya ini 4, ya berarti kita pakai yang ini. Nah, saya udah coba juga hasilnya kurang lebih 3,279, hampir sama ya dengan ini. Jadi inilah hasilnya ya, A ya, berarti strukturnya FCC yang ini. Saya kasih ini aja lah ya, seperti ini. Nah sorry ya kalau nggak niat, memang nggak niat